নবীর দুয়ায় গরিল রুহাঙ্গা বয়ান বাফিও হযরত বিবি ফাতেমা ছিল জঙ্গল ময়দানত জাহাদ গরিত নবী নসাইল গর বাড়ির নবী নসাইল বিবি ভাইন্দর নবী নসাইল গর বাড়ির নবী নসাইল বিবি ভাইন্দর Pembantaian etnis Rohingya di Myanmar menuai reaksi keras dari dunia internasional. Pemerintah Indonesia dituntut untuk tidak tinggal diam atas nama kemanusiaan. Baik, terima kasih. Berbagai reaksi keras ditunjukkan masyarakat internasional terhadap pembantaian etnis Rohingya oleh junta militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pemerintah Myanmar dituntut segera menghentikan aksi pelanggaran hak asasi manusia dan menangani tragedi kemanusiaan ini secara menyeluruh. Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia pun didesak ikut serta dalam mengakhiri konflik yang menimpa etnis Rohingya. Mengecam aksi militer yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar sehingga telah mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan ribuan penduduk terusir dari negara asal mereka. Yang kedua, mendesak pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan kekerasan militer atas warga etnis Rohingya di Provinsi Rakhine. Selain berperan aktif dalam hubungan diplomatik, Indonesia juga diminta mencermati keputusannya dalam menerima pengungsi Rohingya. Namun, Wakil Ketua Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengingatkan, pemerintah Indonesia harus tetap memberi kesempatan pada pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan masalahnya, termasuk dalam upaya perlindungan dan hak warga negaranya. Ini demi kemanusiaan, ya, karena mereka kan bagaimanapun juga manusia yang mendapatkan atau harus mendapatkan perlindungan ya di dunia ini, dan itu juga PBB saya kira sudah ikut campur juga. Tinggal sekarang bagaimana membantu kedua pihak, memberikan pengertian kepada pemerintah Myanmar, tetapi juga memberikan perlindungan sebaik-baiknya kepada warga Rohingya yang sekarang ini bermasalah. Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyatakan keprihatinannya atas berbagai kekerasan dan konflik yang terjadi pada etnis Rohingya. Selain menunggu perkembangan terkini, pemerintah Indonesia akan terus menempuh berbagai upaya bersama dengan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus Rohingya. Sejak dari dulu kita selalu mengengage pemerintah Myanmar, memberikan capacity building, memberikan bantuan teknis untuk isu-isu yang dinilai sangat penting dan relevan dengan kebutuhan Myanmar, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan situasi keamanan dan kesejahteraan di Rakhine State. Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya sebenarnya telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan teror setiap harinya telah dialami oleh ribuan orang dari etnis minoritas ini di negaranya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sebagai negara dan manusia yang masih memiliki rasa kemanusiaan? Tim Liputan, Metro TV. Isu operasi militer terhadap warga etnik Rohingya di Myanmar mencuat di sejumlah media asing. Ratusan warga muslim Rohingya diketahui mengungsi ke Bangladesh. Meskipun isu ini dibantah oleh pihak otoritas Myanmar, namun pemerintah Indonesia telah secara intensif meminta penjelasan dari pemerintah Myanmar terkait peristiwa di Rohingya. Pemerintah Myanmar hingga kini masih tertutup soal isu operasi militer di Rakhine State, termasuk melarang wartawan memasuki area ini. Jika benar, bagaimana sikap yang seharusnya diambil pemerintah Indonesia atas nasib warga muslim Rohingya tanpa harus mencampuri secara otomatis?
atau secara otoritas pemerintah di Myanmar. Dan kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Ada Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, dan juga Pak Saifullah Tamliha, Wakil Ketua Badan Koordinasi Antar Parlemen DPR. Kita pertama ke Pak Saiful terlebih dahulu. Pak Saiful, apa yang Anda lihat jika pemerintah dinilai tidak responsif terhadap reaksi umat muslim di Indonesia terkait kasus Rohingya ini? Saya berharap Presiden Jokowi bisa lebih sensitif terhadap masalah agama ini. Apalagi Indonesia kan sudah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sangat toleran terhadap kaum-kaum yang minoritas, etnis minoritas maupun agama yang minoritas. Oleh karena itu, kalau Presiden lamban menyikapi ini, tentu bisa berakibat semakin reaksi umat Islam yang sama agamanya dengan etnis Rohingya untuk bersikap lebih maju dan pengertian atraktif kepada Presiden. Dan saya berharap Presiden bisa memahami untuk segera bertindak dengan cara menurut saya yang lebih efektif itu adalah mengirim Panglima TNI yang mana Myanmar itu kan junta militer itu yang sangat berkuasa dan pemerintahan yang sekarang ini kan tidak memenangkan pemilihan umum secara mutlak. Yang pemilihan pemerintah yang sekarang ini kan sangat didukung oleh etnis. Tidak terlalu berlebihan mengirim Panglima TNI, Pak Saiful? Ya, maksud saya ya dari segi kepentingan bangsa dan negara mungkin lebih efektif Panglima TNI. Ya paling tidak Panglima TNI lah. Baik. Tapi kalau Presiden mau meneruskannya dikirim Pak Yusuf Kalla yang sudah terbiasa dan berpengalaman untuk menyelesaikan konflik-konflik yang semacam itu. Prof, apakah kemudian ini bisa dibilang efektif kemudian melakukan pendekatan dari militer ke militer? Ya. Sebenarnya gini, kalau saya melihat apa yang terjadi di Myanmar sana dari kemanusiaan, sebenarnya ada beberapa masalah. Masalah pertama adalah orang-orang Rohingya, etnis Rohingya, itu tidak diterima sebagai masyarakat Myanmar. Warga negara Myanmar. Bahkan belum jadi warga negara mereka. Karena apa? Mereka dianggap sebagai keturunan Bangladesh, Bengali, meskipun mereka sudah bergenerasi ada di sana. Itu masalah yang pertama. Lalu masalah yang kedua yang sekarang ini terjadi adalah menurut versi dari pemerintah Myanmar, ada sejumlah etnis Rohingya yang melakukan serangan terhadap kantor polisi. Lalu mereka mengumandangkan jihad dan lain sebagainya. Sehingga dari pihak pemerintah Myanmar mereka melakukan serangan balik. Pertanyaannya adalah apakah serangan balik itu proporsional atau tidak? Apakah itu kemudian membantai setiap orang Rohingya tanpa tahu kesalahan mereka ada di mana? Dan kemudian juga ada permasalahan di mana masyarakat ini karena kekhawatiran, ketakutannya, mereka akhirnya melarikan diri dari Rakhine State. Nah ini yang kemudian mereka menjadi pengungsi dan ada sebagian yang ke Bangladesh, mungkin juga akan terdampar ke Malaysia dan juga ke Indonesia. Peristiwa tahun lalu 2015 kita juga mendapatkan sampai ke Aceh. Baik. Prof, ini kan masalahnya kemudian sangat sensitif karena ada kaitannya dengan agama dan masyarakat Muslim Indonesia sangat geram tentang isu ini. Lalu kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kalau menurut pantauan Anda? Apakah sudah efektif? Sebenarnya seperti tadi Ibu Menlu sudah sampaikan bahwa pemerintah kita sudah melakukan engagement, katakanlah membantu pemerintah Myanmar untuk menangani permasalahan yang ada di sana. Misalnya saja tentu tidak secara langsung bagaimana menangani umat muslim yang katakanlah minoritas supaya pemerintah Myanmar bisa paham dan lain sebagainya. Tetapi yang kedua yang menjadi kesulitan bagi Indonesia adalah karena di antara negara-negara ASEAN kita mempunyai kesepakatan bahwa kita tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Nah pertanyaannya adalah apakah dengan mengatakan bahwa Myanmar harus melakukan ini dan itu tidak dianggap sebagai mencampuri urusan. Meskipun atas nama kemanusiaan itu tidak boleh. Nah itu yang saya ingin sampaikan bahwa Indonesia bisa masuk itu atas dasar kemanusiaan dan mempermasalahkan bahwa kalau ada pengungsi-pengungsi itu akan terdampak juga negara-negara ASEAN geopolitik kawasan Asia Tenggara akan terpengaruh. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami karena Prime Time News akan segera kami lanjutkan kembali dengan paparan mengenai siapa sebetulnya, dari mana asalnya Rohingya ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.